semua, nama aku Quinsana Nazifa. Aku kelas 8B nomor absen 13 dari SMPIT Ihsanul Fikri Kota Magelang. Hobiku adalah menonton film dan juga mendengarkan lagu. Aku nggak suka banget sama baca buku karena aku bosan kalau baca buku, apalagi kalau semisal bukunya tebel. Tapi kalau misalnya buku itu karangan dari Terelie, aku suka banget bacanya. Jadi hari ini aku mau mengerjakan tugas bahasa Indonesia, yaitu disuruh ngebaca buku, habis itu tulis identitas bukunya sama resensi bukunya juga. Jadi di video ini aku bakal tunjukin buku yang aku baca, terus aku kasih tahu nih informasi tentang buku ini ke kalian. Oke, langsung aja kita mulai ya. Jadi buku yang aku baca itu judulnya Berdebah di Ujung Tanduk. Terus buku ini tuh ditulis oleh Terelie. Tebal bukunya itu 411 halaman dan buku ini diterbitkan oleh Sabak Grip. Cetakan pertamanya itu tahun 2021. Terus untuk harga bukunya untuk yang di Pulau Jawa itu 89.000. Terus yang kedua ada resensi atau ulasan buku. Jadi yang pertama itu ada tokohnya. Tokohnya itu yang pertama ada Thomas. Thomas itu cerdas, ambisius, tapi dia juga rakus. Habis itu ada Bujang. Bujang itu orangnya percaya diri, pantang menyerah, dan memiliki rasa empati yang tinggi. Yang ketiga ada Salonga. Salonga itu orangnya cerewet dan gak enakan. Yang keempat ada Junior. Junior itu orangnya pendiam, tenang, tapi dia berani. Yang kelima ada Ayako. Ayako itu sifatnya dewasa, sabar, rasa empati tinggi, tapi dia juga punya sifat kepemimpinan yang bagus. Habis itu ada Kiko dan Yuki. Kiko dan Yuki itu mereka kembar. Terus mereka itu jahil, gak tahu malu dan bobrok. Habis itu yang terakhir ada Roh Drukpa. Roh Drukpa itu tenang, sombong, dan dia itu emosional. Dan Roh Drukpa itu di sini dia menjadi antagonisnya. Terus yang kedua ada latar. Latar cerita ini berada di kawasan terpencil yang ada di pegunungan Himalaya. Dan yang ketiga adalah tema. Tema buku ini bergenre action. Dan yang keempat adalah alur. Alurnya itu jadi ceritanya ada Thomas. Thomas itu dia konsultan keuangan. Dia itu habis menyelesaikan transaksi jual beli lahan di pegunungan Himalaya. Lahan itu dibeli oleh keluarga pembisnis dan lahan itu mengandung plutonium terbesar di dunia. Namun ternyata penduduk lahan tersebut itu nggak terima kalau tanah mereka tuh dijual. Habis itu mereka tuh juga bukan sembarang penduduk, melainkan mereka adalah penduduk terlatih yang diajarkan ilmu bela diri turun-temurun dari leluhur mereka. Mereka adalah kelompok teratai emas yang sudah menjaga jalur sutra lebih dari 1700 tahun. Thomas diincar oleh kelompok tersebut dan dia dibantu oleh teman-temannya yaitu Bujang, Salonga, Junior, Ayako, dan lain-lain. Mereka bertahan hidup dengan bertanding sebanyak 3 ronde melawan Roh Drukpa 20, pimpinan kelompok tersebut. Namun di akhir mereka selamat berkat kakak tiri Bujang yang berhasil meracuni Roh Drukpa dan mengambil kekuatannya. Habis itu aku mau memberikan penilaian terhadap penulis yaitu Terelie. Menurut aku, karya-karya Terelie itu selalu bagus. Terus aku sangat mengapresiasi kepedulian Terelie terhadap literasi membaca di Indonesia, terutama kepada anak-anak. Karena aku dengar kalau misalnya Terelie itu sering mengadakan kunjungan ke pelosok-pelosok negara di Indonesia. Sampai-sampai bukunya itu juga udah masuk ke pelosok Indonesia. Jadi dia itu sering masuk ke pelosok Indonesia buat mengedukasi dan melakukan kunjungan ke anak-anak pedalaman. Terus aku mau ngasih penilaian terhadap buku ini. Yang pertama yang positif dulu ya. Menurut aku alurnya itu tidak mudah ditebak. Habis itu di buku ini tuh banyak banget plot twistnya. Terus jalan ceritanya tuh juga unik. Jadi kalau misalnya kita sekali baca, kita tuh pengen baca terus, gak mau berhenti gitu loh. Terus kalau untuk negatifnya, menurut aku buku 411 halaman ini tuh jalan ceritanya terlalu lambat. Habis itu endingnya juga ngegantung. Tapi kalian jangan khawatir, kalau kalian mau tahu kelanjutannya, ini tuh ada buku